Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan equity research dari PT Diamond Food Indonesia yang biasa kita sebut dengan kode saham DMND. Laporan ini nantinya akan memberikan analisis mendalam tentang kinerja perusahaan, termasuk prospek industrinya, posisi keuangannya, serta rekomendasi investasinya. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mendukung keputusan investasi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, berikut adalah beberapa hal yang akan disampaikan di dalam presentasi hari ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan gambaran umum perusahaan sekaligus persebaran wilayah distribusi dari Diamond Food Indonesia atau DMND. Untuk DMND sendiri adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, khususnya di bidang makanan dan minuman. DMND sendiri ini berdiri sejak tahun 1974 dan memulai perjalanannya sebagai produsen es krim. Saat ini, Diamond sendiri telah berkembang menjadi produsen sekaligus distributor makanan dan minuman olahan dengan produk terkenalnya itu es krim, susu cair, dan makanan beku. Yang menjadi keunggulan perusahaan adalah jaringan distribusinya yang sangat luas, mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sampai Bali dan Nusa Tenggara. Jaringan distribusi ini memungkinkan Diamond untuk menjangkau ribuan outlet di seluruh Indonesia, baik itu retail modern, toko tradisional, hingga pasar horeca, alias hotel, restoran, dan catering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur pemegang saham dari Diamond. Struktur pemegang saham dari Diamond sendiri didominasi oleh keluarga Chen dan satu institusi besar, dengan Chen Sinan dengan memegang porsi terbesar yaitu 39,6%, lalu ada Kenneth Chen memiliki 22,1%, sementara itu salah satu institusi besarnya yaitu Anderson Investment Pty Ltd menguasai sebesar 20% dan saham publik hanya sebesar 1,1%. Ini mencerminkan rendahnya free float di pasar sehingga likuiditas saham Diamond ini sangat rendah di bursa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis sektor ataupun subsektor dari Diamond. Diamond sendiri beroperasi di sektor konsumsi non-durable, khususnya di bidang makanan dan minuman. Subsektor ini terus bertumbuh seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin urban dan peningkatan kesadaran terhadap produk sehat dan berkualitas. Selain itu, pertumbuhan segmen horeca alias hotel, restoran, dan catering setelah pandemi memberikan peluang tambahan bagi perusahaan. Namun, tantangan utama untuk sektor ini itu masih pada pemain yang besar seperti Indofood, Mayora, dan Ultrajaya yang juga sama-sama mendominasi pasar industri makanan dan minuman. Selanjutnya adalah analisis proses bisnis dari Diamond. Diamond sendiri menyatakan bahwa proses bisnis ini dirancang untuk efisiensi dan kepuasan konsumen. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Diamond bekerja sama dengan beberapa pemasok terpercaya, baik lokal maupun internasional, untuk memastikan bahwa bahan baku yang mereka pakai itu berkualitas tinggi. Setelah pengadaan bahan baku, mereka masuk ke dalam proses produksi. Diamond sendiri memiliki fasilitas pabrik modern yang sangat berkualitas untuk memastikan produk mereka itu konsisten dan aman. Selanjutnya, setelah produksi, mereka masuk ke dalam distribusi. Produk yang mereka distribusikan ini melalui jaringan yang cukup luas, seperti retail modern, supermarket, toko tradisional, dan juga segmen horeca. Selain distribusi, mereka juga melakukan inovasi produk. DMND terus berinovasi sesuai dengan tren pasar, misalnya seperti produk es krim yang mereka sesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehat, yaitu dengan menggunakan susu berbasis rendah lemak. Setelah melakukan inovasi, yang terakhir adalah pemasaran. Strategi pemasaran Diamond ini sangat terintegrasi, termasuk promosi digital dan kemitraan strategis dengan retailer besar. Biasanya ini digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis ekonomi makro. Dari sisi makroekonomi, Indonesia ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5% per tahun. Faktor seperti urbanisasi dan peningkatan daya beli masyarakat memberikan peluang besar bagi industri makanan dan minuman, termasuk Diamond. Namun tantangannya itu ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar tetap harus diperhatikan karena Diamond Food Indonesia sendiri mengimpor sebagian bahan bakunya itu dari luar negeri. Selanjutnya adalah analisis ekonomi global. Di tingkat global, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pertumbuhan ekonomi dunia ini diperkirakan moderat di angka 3% pada tahun 2024. Negara berkembang seperti Indonesia, Cina, dan India menjadi pasar yang menjanjikan untuk produk makanan dan minuman, terutama dengan tren konsumen sehat yang semakin meningkat. Ada risikonya adalah geopolitik dan kenaikan suku bunga global yang pastinya akan memberikan dampak pada biaya bahan baku dan stabilitas pasar. Selanjutnya adalah analisis ekonomi lokal. Pada analisis ekonomi lokal ini, dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri makanan dan minuman terlihat dari inisiatif seperti subsidi bahan pokok dan investasi infrastruktur untuk logistik. Selain itu, peningkatan kelas menengah juga banyak membantu permintaan untuk produk makanan menjadi lebih besar. Namun, tantangan itu kenaikan harga bahan baku impor, terutama karena daya beli konsumen domestik ini masih sedikit sensitif karena tekanan inflasi.
Selanjutnya, merupakan tinjauan persaingan industri. Untuk industri makanan dan minuman di Indonesia adalah salah satu yang paling kompetitif ya. Diamond sendiri bersaing dengan pemain besar seperti Indofood, Mayora, dan Ultra Jaya. Diamond memiliki kekuatan pada distribusi produk dairy dan makanan beku, dan yang terkenal itu es krim, sementara Indofood lebih mendominasi dengan makanan terkenalnya itu, produk terkenalnya itu adalah mie instan. Untuk Mayora sendiri, lebih terkenal dengan snack-snack ringannya seperti beng-beng, momogi, dan lain-lain. Dan untuk Ultra Jaya, mereka lebih terkenal dengan produk minumannya, susu, dan kacang-kacangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemain ini memiliki segmen unggulnya masing-masing. Selanjutnya adalah perbandingan industri setara. Jika dibandingkan dengan pemain lain di industri ini seperti Indofood, Mayora, dan Ultra Jaya. Yang pertama ini adalah dari sisi likuiditas. Diamond sendiri memiliki cash turnover tertinggi di angka 3,11 pada tahun 2022 yang menunjukkan efisiensi pengelolaan kas. Selain itu, current ratio Diamond juga stabil dalam 5 tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Ultra Jaya. Selanjutnya ini dari sisi profitabilitas. Gross profit Diamond sendiri berada di angka 21 sampai 22%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indofood yang mencatat margin lebih tinggi. Namun dari sisi solvabilitas, Diamond menunjukkan kinerja yang sangat positif jika dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya, dengan debt ratio yang konsisten di bawah standar, yaitu di kisaran 18 sampai 21%, yang menunjukkan bahwa Diamond sangat konservatif dalam pengelolaan utangnya. Selanjutnya, dalam hal aktivitas, Diamond tampak lebih unggul dibandingkan 3 perusahaan lainnya, dengan rasio perputaran persediaan mencapai 7,17% pada tahun 2023, dan rasio perputaran asetnya mencapai 1,32%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Mayora. Ini menunjukkan bahwa Diamond mampu mengelola persediaan dengan lebih cepat dan meminimalkan risiko kelebihan stok. Selanjutnya dari sisi market value, Perda MND ini mencapai angka yang relatif tinggi, terutama di tahun 2019 dan 2020. Mencapai angka 35,60 dan 41,81 di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi pasar terhadap potensi pertumbuhan laba Diamond di masa depan ini lumayan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis laporan laba rugi dari PT Diamond Food Indonesia. Pertama, ini merupakan hasil analisis menggunakan perhitungan komparatif horizontal, di mana PT Diamond ini menunjukkan pendapatan yang stabil dengan kenaikan sebesar 9% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Laba bruto juga meningkat sebesar 14% yang mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan beban pokok penjualan. Namun, laba operasi ini masih menurun pada tahun 2023 yang kemungkinan diakibatkan oleh beban operasional yang sangat signifikan. Berdasarkan analisis common size vertikal, beban pokok penjualan Diamond Food Indonesia tetap stabil di angka 78% sampai 79% dari pendapatan. Ini menunjukkan adanya perbaikan pengendalian biaya yang baik. Laba bruto juga konsisten di kisaran 21 sampai 22%, meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pesaing utamanya tadi. Berdasarkan analisis trennya, selama periode 2018 hingga 2023, pendapatan Diamond sendiri tumbuh sebesar 48%, sementara laba bruto tumbuh lebih tinggi yaitu 55%. Hal ini menunjukkan strategi efisiensi yang mungkin efektif meskipun dalam kondisi pasar yang sekarang sangat fluktuatif. Selanjutnya, akan menjelaskan analisis laporan posisi keuangannya berdasarkan 3 analisis juga. Yang pertama adalah komparatif horizontal. Total aset perusahaan ini meningkat sebesar 4% pada tahun 2023, didorong oleh pertumbuhan aset tidak lancar sebesar 8% yang mencerminkan investasi strategis jangka panjang. Ekuitas juga mencatat kenaikan sebesar 8% yang menunjukkan pertumbuhan laba ditahan yang positif. Dari analisis common size vertikal, aset tidak lancar meningkat proporsinya menjadi 42,26% dari total aset pada tahun 2023 yang menandakan investasi pada aset tetap untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Liabilitas jangka pendek turun dari 92% pada tahun 2019 menjadi 87% pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan pengelolaan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan tren analisis, dari 2018 hingga 2023, total aset Diamond sendiri meningkat sebesar 70% yang mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis likuiditas dari PT Diamond Food Indonesia. Diamond Food sendiri menunjukkan kinerja likuiditas yang sangat baik setelah dianalisis secara menyeluruh, dimulai dari net working capitalnya yang terus meningkat pada tahun 2019 hingga tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang kuat untuk mendukung operasi harian, melunasi kewajiban lancar, hingga mendanai pertumbuhan tanpa mengandalkan utang jangka pendeknya. Tren ini mencerminkan manajemen modal kerja yang sangat baik dari PT Diamond Food Indonesia. Selanjutnya,
masih di analisis likuiditas, current rasio dan cash turnover rasio juga menunjukkan hasil yang baik dengan rasio yang konsisten di atas 2 pada hampir semua tahun, kecuali tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa posisi keuangannya aman, memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya tanpa tekanan likuiditas. Selanjutnya, dari sisi aktivitas, Diamond Food Indonesia sendiri menunjukkan efisiensi yang lumayan baik, terlihat dari perputaran aset tetap, dan perputaran piutangnya. Lonjakan dari perputaran piutang dari 6,73 di tahun 2019 ke 18,85 di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan perusahaan menagih piutang dengan cepat. Hal ini bisa mempercepat perputaran modal dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Selain itu, perputaran aset juga mengalami peningkatan yang konsisten dari 2020 ke tahun 2023 yang menunjukkan perusahaan menggunakan asetnya lebih produktif untuk menghasilkan pendapatan. Perputaran aset tetap juga meningkat di tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan bahwa investasi pada aset tetap seperti pabrik dan peralatan digunakan dengan optimal untuk mendukung pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, masih di analisis aktivitas, bisa kita lihat bahwa AR days atau accuracy receivable days dari Diamond sendiri menunjukkan penurunan dari 60 hari di tahun 2019 menjadi 19 hari di tahun 2023. Ini berarti perusahaan kini lebih cepat dalam menagih pembayaran dari pelanggan yang meningkatkan arus kas masuk dan mendukung likuiditas perusahaan. Selain itu, inventory days juga mengalami penurunan menjadi 51 hari pada tahun 2023 yang menunjukkan perusahaan mampu mengelola persediaan dengan lebih efisien sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan risiko dari barang rusak. Selanjutnya, ini dari sisi analisis profitabilitas. Diamond Food sendiri menunjukkan bahwa gross profit marginnya stabil di kisaran 21% hingga 22%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lumayan baik untuk mengendalikan biaya dan menghasilkan margin laba bruto. Sedangkan ROA sendiri masih rendah namun tetap stabil di sekitar 6% sampai 7% di tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, dari sisi solvabilitas, Deprasio menunjukkan hasil yang stabil di kisaran 18% hingga 21%, menunjukkan tingkat leverage yang sehat, dan perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk mendanai operasi atau investasi, sehingga risiko kebangkrutan relatif rendah. Equity multiplier-nya juga stabil di sekitar 1,2 sampai 1,3, yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada ekuitas dibanding utangnya untuk mendanai asetnya. Selanjutnya, dari analisis market value, dari sisi market value, peningkatan dari 347 tahun 2019 ke 616 di tahun 2023 pada book value per share menunjukkan bahwa nilai buku perusahaan per saham ini terus bertambah. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen mampu meningkatkan aset bersih perusahaan secara konsisten. Selain itu, PBV juga selalu stabil di atas 1, walaupun sempat menurun, menunjukkan bahwa pasar menghargai saham perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya. Ini mencerminkan adanya kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan analisis corporate action dan economic value added dari PT Diamond Food Indonesia. Untuk aksi korporasi Diamond sendiri, sejak melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, Diamond sendiri belum melakukan aksi korporasi besar seperti pembagian dividen, stock split, ataupun buyback. Perusahaan ini lebih memilih untuk menginvestasikan kembali keuntungannya untuk memperkuat posisi pasar dan mendukung ekspansi bisnis yang sedang dilakukan. Sedangkan EVA-nya berdasarkan analisis ekonomik yang telah dilakukan, mencatat bahwa nilai EVA-nya ini negatif sebesar 34.316.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan operasional bersih setelah pajak masih belum cukup untuk menutupi biaya modal perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan analisis financial distress. Maaf, slide sebelumnya saya belum menjelaskan analisis financial distress-nya. Nah, untuk financial distress-nya, berdasarkan perhitungan menggunakan Altman Z-score, Diamond sendiri berada di zona aman selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai Z-score masih di atas 2,9. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko kebangkrutan yang sangat rendah. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis valuasi saham Diamond dan rekomendasi akhir investasi saham Diamond. Untuk valuasi saham Diamond sendiri, saya menghitung menggunakan metode discounted cash flow, dan hasilnya menunjukkan nilai intrinsik perusahaan Diamond ini sebesar minus 21% per lembar saham.
Ini jauh di bawah harga pasar sekarang yang sebesar Rp795. Saya menggunakan margin of safety sebesar 3.829,4%, dan saham ini dinilai sangat overvalue sekarang. Rekomendasi investasi dari saya berdasarkan seluruh analisis yang telah saya lakukan adalah sell untuk saham Diamond. Alasan utamanya adalah yang pertama, free cash flow yang negatif selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, valuasi saham yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kinerja fundamentalnya sekarang. Yang ketiga, minimnya katalis positif yang dapat mendorong kenaikan harga saham dalam waktu dekat itu sangat-sangat minim. Sehingga saya merekomendasikan untuk sell. Baik, sekian presentasi laporan equity research dari saya mengenai PT Diamond Food Indonesia atau sering kita sebut dengan DMND. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu investor sekalian. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan atau berdiskusi lebih lanjut mengenai analisis ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan investasi untuk Bapak dan Ibu investor sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk partisipasi saya menjadi investor, saya memasukkan saham yang saya analisis ke dalam watchlist. Adapun saham yang saya analisis adalah DMND ataupun Diamond Food Indonesia, dan beberapa pesaingnya itu meliputi ada ICBP atau Indofood CBP, Mior yaitu Mayora, Putrajaya yaitu LTJ, Unilever yaitu UNVR, dan Cimori atau CMRY. Namun untuk pembelian saya tidak membeli saham yang berada di industri tersebut, melainkan saya membeli dari industri real estate yaitu BSBK. Berikut portofolio saya. Saya membeli BSBK pada bulan Oktober tahun 2024 dengan harga beli yaitu Rp61. Adapun beberapa alasan saya membeli saham ini secara fundamental itu yang pertama karena prospek bisnis real estate ini memiliki proyek besar seperti Balikpapan Superblok yang terdiri dari berbagai fasilitas terpadu sehingga berpotensi mendatangkan pendapatan berkelanjutan. Yang kedua juga dikarenakan properti yang mencakup perumahan, perkantoran, pusat hiburan, dan perbelanjaan, perusahaan memiliki sumber pendapatan yang lumayan beragam. Secara teknikal, saya membeli saham ini dikarenakan harganya terjangkau. Saham ini memiliki harga yang rendah sehingga menarik untuk investor pemula yang memiliki keterbatasan modal seperti saya. Terus adanya tren positif juga menunjukkan bahwa pergerakan saham ini menunjukkan kenaikan, sehingga saya berhasil mendapatkan profit sebesar 4,92% atau Rp300.